Selanjutnya kita naik ke atas. Apa? Boron. Nah, boron Bapak Ibu semuanya adalah unsur hara yang juga sangat-sangat diperlukan pada masa transisi hingga masa generatif tanaman. Karena boron itu bekerja bersamaan dengan kalium. Ya, bersamaan dengan kalium dan juga kalsium untuk memaksimalkan masa generatif tanaman. Ibaratnya kalium sama kalsium. Ya, tukangnya 2 orang. Kalium sama kalsium tukangnya. Pelayannya boron. Nah, makanya ada pupuk namanya kalsium nitrat plus boron. Namanya adalah karate plus boroni. Nah, gitu. Jadi karate plus boroni di sana tujuannya pada masa transisi sampai generatif. Tujuannya Pak, boron di sini supaya ada pelayan yang membantu melayani tukangnya yang dua orang tadi. Ya, yang melayani si kalsium tadi sama si kalium tadi. Nah, itu kegunaan dari boron. Lalu kalau tanaman ternyata kekurangan boron, maka terjadi pada tunas ujung. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, boron ini kan kawan-kawannya kalsium sama kalium. Sama nitrogen. Artinya kalau ternyata kekurangan kalsium, bisa jadi juga langsung kekurangan boron juga. Karena apa? Karena mereka satu kelompok. Dan gejala kelihatan tuh biasanya di pucuk. Jadi kalau Anda menemukan pucuknya bermasalah, itu tebakannya antara 2. Bila ada kekurangan kalsium, kekurangan boron. Selesai. Kalau boron agak keras dan keriting. Dan biasanya itu lebih hitam. Dan lagi juga, gejala kekurangan boron setelah dia agak menghitam, di bagian pucuknya kalau kita tergentar sedikit gugur. Pokoknya sederhana. Pian kan sudah melihat di sini kan kalau atas berarti boron sama kalsium. Pokoknya kalau bingung udah ada cari kalsium yang ada boronnya. Apa? Karate boroni. Selesai. Ya tidak? Kenapa? Karena karate boroni itu adalah nitrogen, kalsium, boron. Selesai. Jadi nggak bakal nebak-nebak, pasti bener dah. Ayo punya kuning kena boron kah? Kena kalsium nggak? Udah kasih karate boronnya aja selesai. Ya tidak? Udah ada kalsiumnya, udah ada boronnya, selesai. Selanjutnya kita masuk ke besi. Besi ini adalah satu kelompok dengan magnesium. Gejalanya sama. Kuning daun, tulang hijau. Namun kalau kekurangan magnesium itu biasanya kelihatan dari bagian tengah sampai ke bawah. Sementara gejala kekurangan besi itu mulai tengah ke atas. Jadi mirip dengan nitrogen sama sulfur tadi. Kalau nitrogen tengah ke bawah, sulfur tengah ke atas. Jadi kalau besi itu tengah ke atas. Sementara kalau magnesium tengah ke bawah. Lalu kalau kekurangan besi, apa kira-kira yang unsur hara yang bisa kita berikan? Ada pupuk namanya Vitaflex. Harganya 125.000, setengah kilo. Dan dosis yang dipakai cuma 2,5 gram. Jadi 2,5 gram itu isinya 500 gram, dapatnya 200 tangki. Harganya 125.000, setangki Rp500. Nah, itu juga boleh. Vitaflex. Pak, murahnya ada kan yang terlarang? Ada, ngarannya Vitoflex. Pak, mau Vitoflex Pak larang benar. Ada kan yang paling murah pada Vitaflex? Ada. Apa? Gunakan air sumur. Air sumur yang sudah kuning itu mengandung besi. Nah, jadi gini ya. Yang namanya air sumur. Air sumur itu hampir bisa dikatakan semua air sumur itu mengandung besi. Nah, ciri-ciri air itu mengandung besi ketika dia ditarik oleh pompa, kemudian dia akan keluar bening. Tapi setelah beberapa waktu kemudian, entah 5 jam atau 6 jam kemudian, kok airnya berubah jadi agak keruh. Kok berubah agak kuning? Berarti ada kandungan zat besi yang masih terlarut di dalam air. Namun ketika teroksidasi, kena oksigen, maka besi tersebut lama-kelamaan akan memunculkan dirinya sendiri. Membentuk warna kuning di air. Maka kalau misalnya nih, Anda nggak mau pakai Vitaflex, apalagi Vitoflex, udah kasih air sumur, selesai. Dan saya yakin kalau Anda misalnya yang diambilnya itu sumur bor, atau sumur buatan, sumur orang kita nyamber sumur tabukan, ya kada.
itu kada bakalan kekurangan besi karena sumbernya sudah ada kandungan besinya. Yang kemungkinan terjadi ini kekurangan besi ini biasanya di daerah pegunungan. Karena di daerah pegunungan itu lebih banyak kandungan kalsiumnya, kandungan kapurnya. Makanya ulun di daerah bini ulun di Malang, kalau ke sana itu air selalu aja di bak mandi itu ada endapan-endapan kapur. Karena di daerah-daerah pegunungan itu biasanya banyak zat kapurnya. Jadi kalau di daerah pegunungan jarang ditemukan kekurangan kalsium. Karena di sana sudah mengandung kalsium di dalam airnya. Tapi di daerah kita jarang ditemukan kekurangan besi karena sudah banyak besinya. Nah, kemudian setelah besi di bawah dari sulfur, namanya adalah mangan. Nah, mangan, Mn. Mangan ini bukan bahasa Jawa. Mangan bahasa Jawa itu makan. Kalau tanaman Anda kekurangan mangan, nah itu gejalanya, itu kan gini, daun itu kalau anggap ini daun. Nah, anggap ini daun ya. Ini ujung daun, ini yang ada tangkainya. Nah, itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Nah, bagian pertama di bagian sini itu lebih hijau. Kemudian di sini kuning, di sini hijau lagi. Ini tangkai. Ini kayak gini nah. Ya tidak. Nah, jadi yang dekat sini itu hijau. Nah, tengahnya kuning. Kemudian yang di sini agak kuning tapi ada hijaunya. Makanya di sini pian-pian ulun kasihkan ini karena ulun yakin kada bakal hafal. Makanya kalau sudah ada BIC ini selesai. Jadi ketika tanaman kekurangan mangan atau Mn itu ada pada pupuk namanya Vitoflex. Selanjutnya yang sebelahnya. Nah, tembaga. Apa itu tembaga? Tembaga bukan kabel listrik. Jadi ada yang pernah nanya gitu kan, Pak, tanaman saya kekurangan tembaga. Saya pernah ditanya di YouTube soalnya, Pak, tanaman saya kekurangan tembaga, pupuknya apa? Udah gampang katanya, ambil kabel listrik kemudian digilas katanya. Bukan. Ketika tanaman kekurangan tembaga, Bapak Ibu semuanya, itu gejalanya mirip dengan unsur hara kalium. Namun tembaga ini gejalanya dimulai dari atas. Apa yang bisa kita gunakan? Bisa kita menggunakan namanya tembaga oksida, tembaga hidroksida, tembaga oksisulfat. Adakah yang lebih murah? Ada. Namanya POC, pupuk organik cair. Itu pasti ada. Apalagi pupuk organik cair tersebut itu dari limbah buah-buahan. Nah, itu dari limbah buah-buahan itu pasti ada kandungan unsur mikronya. Setelah itu, yang di bawahnya ada kandungan zinc atau seng. Ketika tanaman kekurangan zinc atau seng, itu daunnya tuh pucat dan warnanya itu hijau gelap. Kalau tanaman kekurangan zinc, maka silakan juga berikan pupuk yang ada kandungan unsur mikronya seperti Vitoflex tadi juga ada zincnya. Namun beberapa fungisida juga sudah ada kandungan zincnya, contoh antrakol. Lalu kita pindah ke yang sebelahnya, molybdenum. Nah ini jarang terjadi karena ini kecil banget kebutuhannya pada tanaman. Tapi bisa juga terjadi di mana daunnya itu warnanya kuning seperti kuningnya jeruk. Pernah makan jeruk sunkist? Tahu sunkist Bapak Ibu? Nah, jadi kalau daunnya kuning oranye seperti itu, nah kayak baju Hadri. Nah, itu menandakan kekurangan molybdenum. Itu silahkan Anda kasihkan pupuk yang ada kandungan unsur mikronya atau Anda berikan pupuk organik cair itu juga boleh. Pasti ada kandungan molybdenumnya walau kecil. Nah, ini gambar sebelah kiri. Sekarang kita ke gambar sebelah kanan. Kita mulai dari gambar yang pertama, kelebihan air. Jadi orang kadang bertanya, Pak, tanaman gue kuning, kenapa? Kuning itu bisa juga kebanyakan nyiram. Kuning juga. Kita aja dah minum secangkir kayak gini, minum secangkir. Enak. Minum 3 cangkir, kuning. Nah gitu. Jadi ketika tanaman kelebihan air, itu biasanya akan menyebabkan bagian perakaran tanaman kita kekurangan oksigen.
Nah, ketika kekurangan oksigen tersebut menyebabkan daunnya menguning dan akan rentan mengalami busuk akar. Makanya kami biasanya menyarankan kalau tanaman kita kelebihan air, hujan terus-menerus, tanaman kita sudah mulai ada agak layu dan mulai berkuning, kami biasanya pencegahan pertama dulu dengan hidrogen peroksida. Kenapa? Karena hidrogen peroksida itu kandungannya H2O2. Sementara air itu kan seperti yang kita ketahui, air itu H2O. Ini H2O2. H2O, H2O2. Jadi di sini O-nya lebihan 1. O yang lebihan di sini jadi suplai oksigen bagi perakaran tanaman. Jadi ketika perakaran tanaman itu kekurangan oksigen, diberi H2O2 yang kelebihan oksigen, maka tanaman bakal mendapatkan oksigen. Jadi logika sederhananya ketika kita terjun dari jembatan, kemudian kan nggak mungkin kan langsung di permukaan. Pastikan masuk dulu ke dasar, mungkin sampai 2 meter. Ya kan, kalau kita nggak kuat naik, otomatis kita bakal kekurangan nafas. Tapi kalau misalnya ketika kita terjun di sana, kemudian diberikan selang oksigen, maka kita akan dengan mudah, meskipun naiknya pelan-pelan nggak apa-apa, karena kan bisa bernafas. Nah, begitu juga logika sederhananya ketika tanaman kita kekurangan oksigen di bagian perakarannya. Diberikan hidrogen peroksida itu bukan mematikan jamurnya, bukan. Tapi memberikan pertolongan pertama dulu sebelum kita menangani jamurnya. Jadi banyak orang salah kaprah tentang yang namanya hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida bisa membunuh jamur di bagian perakaran. Bukan, saya bilang hidrogen peroksida itu pertolongan pertama karena tanaman kita kekurangan oksigen. Yang membunuh jamur itu fungisida. Saya pernah meneliti loh Bapak Ibu semuanya. Pernah meneliti menggunakan mikroskop langsung. Jadi ini bukan katanya, ini juga bukan teori. Ini langsung diteliti pakai mikroskop. Jadi saya mengambil antraknosa di bagian tanaman yang kena. Kemudian saya berikan tetesin hidrogen peroksida, tetesin hidrogen peroksida. Ternyata setelah 1 jam kemudian, dia masih nari-nari. 2 jam kemudian masih hidup. 1 hari kemudian berbanyak. Berarti kan kadang mati. Lalu apa yang salah berarti? Berarti hidrogen peroksida tidak bisa mematikan dong. Ya memang dia kan cuman air yang kelebihan oksigen. Kenapa kok tanaman bisa sembuh hanya dengan diberikan hidrogen peroksida? Yang menyembuhkan itu bukan hidrogen peroksidanya, tapi tanaman kita jadi tambah sehat. Kita aja badan jadi sehat, jadi mudah melawan penyakit. Coba deh Anda kalau sakit parah, tapi orangnya gencang makan, sembuh kadang enak. Sembuh. Karena sederhana ya. Karena kalau badan kita ini sebetulnya setiap hari itu pasti kena penyakit. Kita sekarang sedang berpaparan dengan penyakit loh, percaya tidak? Di mana-mana kita pasti berpaparan dengan penyakit. Bahkan ya, kita salaman dengan orang, kita bisa jadi sedang tertular penyakit. Kan kita kada tahu, cis, dilap kayak ini aja. Assalamualaikum. Apa yang terjadi? Yang menyelamani kena juga. Sedang kena influenza loh. Di tangannya ada influenza loh. Tapi kenapa kada gering? Ya imun tubuh. Jadi kembali lagi ke hidrogen peroksida tadi. Hidrogen peroksida tidak mematikan jamurnya. Tidak mematikan penyakitnya. Tapi ya pertolongan pertama menambah oksigen dulu. Supaya bisa bernafas dulu. Setelah bisa bernafas, imun tubuhnya bagus, baru bisa menyembuhkan bagian perakaran tanaman. Nah, jadi ketika tanaman kelebihan air, maka saran saya silakan berikan unsur yang ada lebihan oksigennya. Namanya hidrogen peroksida. Lalu yang sebelahnya, apa sebelahnya? Kurang air. Tanaman kalau kurang air sudah pasti mengalami masalah. Dan kurang air itu biasanya gejalanya itu daunnya mulai menggulung dulu. Daunnya mulai bergulung dulu. Nah, lama-kelamaan gulungan-gulungan tersebut semakin keras. Nah, semakin keras dan semakin keras dia akan jadi semakin mengering. Nah, itu gejala tanaman kekurangan air. Nah, selanjutnya kurang cahaya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau ternyata tanaman kita itu kekurangan cahaya, itu juga bermasalah. Nah, kenapa? Karena kalau tanaman kurang cahaya, itu bisa jadi juga ada semacam warna hijau yang tidak beraturan pada daunnya. Dan gejala tanaman kekurangan cahaya itu biasanya gejalanya namanya kutilang. Apa itu kutilang? Kurus tinggi langsing. Nah, itu. Selanjutnya, yang di bawah kiri.
Apa? Infeksi jamur. Nah, infeksi jamur dan yang sebelahnya infeksi bakteri. Nah, infeksi jamur ini ada namanya titik bintik. Jadi kalau di daun ada namanya bintik, maka itu disebabkan jamur. Tapi kalau di daun ada bercak, maka itu disebabkan bakteri. Jadi selama ini kita salah kaprah antara bintik dengan bercak. Bintik itu titik, makanya tik ya tidak. Jadi kalau ada bintik-bintik berarti itu infeksi jamur. Kalau ada titik tapi agak besar, nah agak besar, arealnya lebih besar, maka itu adalah infeksi bakteri. Maka kalau Anda sudah paham begini, infeksinya adalah jamur, jangan diberi bakterisida. Kalau ada infeksi, kalau ada bercak, jangan diberi fungisida. Berinya bakterisida. Dan yang terakhir, kalau yang seperti ini, nah ini gejala terbakar sinar matahari. Apa yang menyebabkan terbakar sinar matahari? Karena di daun itu ada airnya. Kita menyemprot lalu tinggi hari. Bayangkan jam 11, jam 12, sekarang jam berapa? Nah sekarang jam 12:20. Jam 12 menyemprot. Air kalau di permukaan daun, itu kan kalau kena sinar panas, apa yang terjadi pada air? Menguap. Dan proses penguapan terjadi karena terjadi pemanasan. Maka airnya panas, betul tidak? Ketika airnya panas, daunnya panas kada? Panas juga. Kita aja deh berjemur di sana, kering kada? Sama. Makanya kita lebih banyak minum air karena kena panas dibanding yang sekarang. Kenapa? Karena memang tubuh kita terjadi penguapan. Jadi terbakar matahari ini biasanya kita memaksakan menyemprot lalu siang. Namun, kalau Anda nyemprotkan herbisida, efeknya jadi double. Anda membakar, Anda memberi herbisida. Makanya jorang menyemprot kayak apalagi herbisida yang lulungan. Ujar kita guguntus. Guguntus atau lulungan itu paling efektif di siang hari. Kenapa? Karena dia memiliki daya tahan yang luar biasa. Jadi kalau Anda menyemprotkan herbisida berbahan amonium glufosinat di pagi hari, itu tidak akan seefektif di siang hari. Kenapa jadi siang hari? Karena di situ efeknya jadi double. Jadi pian tahu kan sudah ini bukan hari ini kita bukan cuma mempelajari tentang gejala-gejala kekurangan, tapi kan masih banyak lagi dari situ. Jadi kan ulun kayaknya akan lebih dalam membahaskan tentang amonium glufosinatnya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, sekian materi kita hari ini. Jadi silahkan ini dibawa masing-masing. Jadi sudah tahu pian, oh tanamanku kekurangan nitrogen. Oh tanamanku kekurangan kalium, oh tanamanku kekurangan magnesium. Ini sudah ada di sini. Jadi mudah-mudahan pian hari ini bisa mendapatkan ilmunya dan bisa menangani permasalahan tanaman Anda sendiri. Dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk pian semuanya.